Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya guys? Para pencinta machine learning. Nah, berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana menggunakan scalar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas mengenai regresi linear sederhana, tapi tanpa menggunakan library scalar. Nah, kali ini kita sedikit mengulik mengenai penggunaan regresi linear sederhana dengan library scalar. Yang pertama, kita langsung saja di sini kita sudah menyediakan dataset. Dataset yang kita gunakan adalah penghasilan. Nah, di sini ya ada penghasilan.csv. Nah, penghasilan.csv. Nah, kemudian yang pertama kita impor beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama impor NumPy SNP, kemudian impor pandas SPD, kemudian impor matplotlib .pyplot sqlt, kemudian dari skillan ini kita akan mengambil ini model linear model, import linear model. Ya, oke, kita jalankan. Oke, nah selanjutnya ada error skillan ya, skillan. Oke, dan nah sekarang kita load dan membaca data CSV akan kita ambil dari direktori yang sudah kita siapkan. df sama dengan kode pandas read CSV. Kita copy saja penghasilan. Oke, nah kita bisa tampilkan. Nah, di sini ada dua fitur, tahun bekerja dengan gaji. Nah, sebanyak jumlah data set sebanyak 10 data ya, dua fitur. Oke, selanjutnya kita akan memilih kolom yang akan dipetakan sebagai sumbu X dan Y. Nah, di sini karena kita mau menggunakan regresi linear, nah berarti kita harus memilih kolom yang akan kita gunakan nanti untuk membuat regresinya. Kalau kita gambar pemetaannya pada sumbu X dengan Y, X, Y, ataupun kalau misalkan pada regresinya ya, sebentar. Nah, di sini ada dua fitur, tahun bekerja dengan gaji. Nah, kalau kita mau memilih kolom yang akan dipetakan sebagai sumbu X dan Y, taruhlah misalkan kita membuat PDF yang baru ya. Jadi dari tabel yang pertamanya atau data yang tampil ini kita hanya mau mengambil tahunnya saja. Nah, berarti
uh, fitur untuk gaji akan kita hilangkan, ya. Berarti kita memanggil nama tabelnya df, kemudian drop. Di sini nama fiturnya adalah gaji, ya. Nama fiturnya adalah gaji. Nah, sehingga kita tuliskan gaji. Nah, kemudian eksis sama dengan kolom. Oke, jalankan, kita lihat ini df. Nah, berarti yang kita ambil hanya tahun bekerja, gaji, kolom gajinya sudah hilang. Nah, itu nanti untuk kebutuhan ini, ya, kebutuhan pada saat kita mau menampilkan sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, kalau misalkan kita hanya mau melihat gaji, ya, dari df tadi, kita bisa mengakses df, kemudian gaji, ini gaji. Bisa juga ini sama juga kalau misalkan kita menuliskan df titik gaji, ya, sama penulisan lebih singkatnya df titik gaji, ataukah dalam kurung siku terus tanda petik. Nah, selanjutnya kita membuat objek dari regresi linearnya. Objek regresi linearnya berarti kita membuat, misalkan tadi ada metode linear model, kemudian linear regression, seperti ini. Ini merupakan model dari regresi linear. Nah, kalau misalkan kita tampung pada variabel yang namanya reg, bisa juga, ya, ini regresor, bisa ditulis panjang regresor ataukah reg saja untuk memudahkan peningkatan. Oke, nah, kalau kita sudah mau memodelkan, ya, objek nanti, ya, akan kita gunakan. Nah, reg, kemudian fit pada sumbu, di sini sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X nya kita ganti tadi dengan new pdf, karena di sini kan tadi new pdf itu adalah tahun bekerja, ya, berarti tahun bekerja kita mau pasangkan dengan gaji, ya, gaji. Nah, gaji tadi berarti kita buat saja, ya, gaji. Di sini gaji sama dengan df di sini gaji sama dengan df gaji. Nah, sehingga di sini kita bisa membuat sumbu yang ini sebagai variabel gaji. Ada error, no pdf, pdf. Oke. Nah, jadi kita sudah memiliki model dari objek
regresi linearnya. Sekarang kita mau membuat prediksi dengan model seperti ini ya. Model prediksi yaitu Y sama dengan MX tambah B0 ataukah Y sama dengan B1X tambah B0. Nah, itu pemodelan yang hendak dilakukan dengan menggunakan model seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan sebuah prediksi atau menentukan regresi dari Y sama dengan MX tambah B0, nah berarti variabel B1 dengan B0 kita tentukan terlebih dahulu. Variabel B1 ini mengacu ke nilai slope ya, ini merupakan B1, sementara intercept atau konstanta merupakan nilai B0. Nah, berarti kita hitung nilainya ya. Nilainya tadi kita sudah menggunakan variabel reg untuk memanggil linear model dot linear regression. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari berapa nilai dari B1 atau koefisiennya, kita memberikan kode seperti ini ya. Reg coefficient. Coefficient dari apa yang sudah kita modelkan tadi, di mana sumbu X-nya adalah df, kemudian sumbu Y-nya adalah gaji. Nah, sehingga B1-nya itu adalah 9020,6355 9888. Nah, untuk mencari berapa nilai konstantanya, di insert konstanta intercept ya, intercept nah, nilainya adalah 28.218,868206703162. Jadi sudah diperoleh kedua nilai B1 dengan B0. Nah, selanjutnya kita langsung bisa melakukan atau menghitung nilai prediksi. Nah, nilai prediksi ini karena sebelumnya kan kita sudah memiliki model reg. Nah, jadi reg lagi ya, kita reg predik. Nah, ini sudah sudah merupakan kode dari scalannya. Jadi tinggal dipanggil reg predik. Predik yang dimaksud berarti sudah merupakan persamaan yang memuat hubungan antara tahun bekerja dengan gaji sesuai dengan yang ada di dataset kita tadi, hubungan antara tahun bekerja dengan gaji. Nah, berarti di sini misalkan kita memprediksi tahun yang tidak ada di sini, ini kan 2,9. Nah, kita pengennya misalkan 4 tahun 5 bulan, 4 tahun 4,5 ya, 4,5 berarti 4,5. Nah, hasil prediksinya berarti gajinya itu adalah 68.809. Nah, ini gaji yang sudah dibagi ya. Jadi kalau mau dikembalikan ke rupiah misalkan mungkin dikali 100 ya, dari 6.880 sekian. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau memprediksi gaji berdasarkan tahun bekerja sesuai dengan data yang ada pada dataset. Nah, berarti kita perlu mengambil nilai prediksi dulu ya, dataset yang akan diprediksi. Kita cari dataset yang akan diprediksi ya, tahun bekerja.csv. Nah, berarti misalkan kita berikan tarif CSV ya, nah ini tahun bekerja. Nah, ini merupakan tahun bekerja yang akan digunakan untuk memprediksi berapa gaji yang diberikan kepada karyawan dengan periode bekerja seperti ini. Nah, berarti kita butuh prediksi ya. Kita butuh memprediksi dulu. Memprediksi, kalau gaji prediksi misalkan gaji rate sama dengan rate untuk mempredik, kemudian tadi DF rate. Oke, gaji rate. Nah, ini hasil prediksi gajinya berdasarkan tahun tadi ya, berdasarkan tahunnya. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan keseluruhannya dari tabel antara tahun bekerja dengan gaji yang diprediksi tadi, misalkan gaji sama dengan gaji pred, DF bisa juga ditulis gini ya, sekian. Tapi kalau misalkan tadi ada kesalahan di sini di F-pred ya, ini maju ke sini F-pred, harusnya di F-pred, jadi di sini dipanggil DF-pred. Nah, ini hasil prediksinya sudah muncul dengan tahunnya, jadi tahun bekerja dengan prediksinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, bagaimana kita menggambar grafik regresinya. Nah, berarti kalau kita mau menggambar grafik, tentu saja kita harus mengalokasikannya pada sebuah kanvas, di mana di situ ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Nah, berarti kita harus mendeklarasikan dulu variabel pada sumbu X dengan sumbu Y. Misalkan kita asumsikan saja bahwa X' sebelumnya itu kita memiliki nama tabel DF. Nah, terus yang akan kita ambil tahun bekerja. Nah, tahun bekerja sebagai nilai
X. Di sini ketik ya. Adika bangun. Kemudian nilai train DF, gaji oke. Nah, kita lihat misalkan untuk IAI train, ini IAI train. Nah, itu ya. Setelah itu kita bisa menentukan nilai maksimum dengan minimumnya. Nah, kenapa demikian? Tadi kan kita memiliki nilai ya, nilai X, berapa nilai rentang nilai maksimum dari X-nya. Nah, sehingga untuk menentukan rentang pada sumbu X, menentukan nilai minimum dan maksimum rentang sumbu X, supaya nanti kita bisa menentukan titik 0 sampai titik maksimumnya atau minimum sampai maksimumnya. Misalkan X ya. Nah, ini berarti kita menggunakan numpy yang kita ambil tadi dari tahun bekerja ya, tahun bekerja nilai maksnya berapa, kemudian nilai ini X juga ya, numpy.min X train. Oke, kita sudah menentukan nilai minimum dengan maksimum berdasarkan nilai X atau dalam hal ini tahun bekerja dari dataset kita. Nah, kemudian kita menentukan nilai garis pada sumbu X dan Y ataukah nilai regresi linear. Nah, nilai regresi linear di sini yaitu berarti nilai B0 nya ya, nilai B0 atau dalam hal ini nilai interceptnya ya. Jadi kita tentukan berapa interceptnya, karena nilai ini nanti akan kita masukkan ke nilai regresi dari Y nya, ke nilai ini tadi. Nah, sini ya, jadi kita harus menentukan berapa slotnya, kemudian berapa interceptnya untuk menentukan berapa nilai regresi, baru kemudian nilai grafiknya bisa digambarkan. Berarti di sini B0 sama juga dengan nilai regresi untuk intercept. Nah, kemudian B1 sama dengan koefisien dari nilai slot. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita menentukan nilai berapa untuk nilai X-nya ya. Nilai X train itu sama dengan entering space. Jadi kita mau mengambil satu rantangan nilai tadi yang kita sudah tentukan, minimum X, kemudian maksimum X, kemudian kita tentukan misalkan 2 ya, sebagai nilai antara minimum dengan maksimumnya. Di sini nilai deltanya itu senilai 2.
B1 dikali X prime, ya. X prime. Oke. Setelah itu kita lanjut pada menentukan gambar ya, untuk visualisasi dari gambarnya. Gambarnya kita plot plt.plot, kemudian tadi kita sudah memilikinya extract-nya, berarti extract tadi apa nilai x mana x ini, oh ya, extract koma time atau skaternya dulu kita tentukan. Berarti menentukan skaternya plt.scatter, kemudian kita tentukan variabel x yang dari dataset ya, train, train, kemudian color misalkan red, label garis red, label plot sebaran data, sama dengan sebaran data. Oke, nah kemudian setelah upload skaternya, plot kemudian train, kemudian colornya misalkan kita tunjukkan green, kemudian labelnya kita tentukan sebagai garis regresi. Oke, nah kita tentukan judulnya plt.title, judulnya misalkan regresi linear data training misalkan, kemudian berarti x label
sumbu X nya ya, tahun bekerja, kemudian plt.y label, jumlah gaji, kemudian sini kita membedakan legend, kemudian selanjutnya plt.show. Oke, nah ini dia. Nah berarti kita sudah berhasil membuat grafik dari regresi linear berdasarkan data tahun bekerja dengan gaji. Nah baik, kita review kembali dari awal. Yang pertama adalah kita melakukan library, kebutuhan library untuk NumPy, karena di sini kita menggunakan NumPy, library NumPy untuk menentukan tadi nilai maksimum minimum ya. Di sini pakai NumPy. Nah terus pandas di sini untuk membaca sebuah dataset yang berfile CSV. Nah kemudian matplotlib untuk menggambar grafiknya. Di sini grafiknya dengan kode plt. Nah setelah itu scalan linear model. Nah untuk scalan regresi linearnya ya. Nah di sini linear model. Nah jadi dalam hal ini kita tidak lagi memasang-masang rumus bagaimana pada video sebelumnya. Kita menggunakan rumus Y sama dengan MX ditambah B0, ataukah Y sama dengan D1X tambah B0. Jadi semuanya sudah lebih sederhana dalam bentuk library scalan. Nah kemudian setelah itu kita load dan membaca data ya dari CSV. Nah tampilkan nilai datasetnya itu tahun bekerja dengan gaji 10 data. Nah selanjutnya karena di sini hanya ada dua ya, akan kita ambil masing-masing satu ya. Pada saat kita melakukan plot pada sumbu X dengan sumbu Y. Nah sehingga untuk new df di sini kita hanya mengambil tahun bekerja sebagai nanti variabel pada sumbu X ya. Sementara untuk menghilangkan gajinya berarti df.drop gaji ini adalah nama fitur pada gaji yang akan dihilangkan, kemudian exist-nya adalah columns. Nah kemudian di sini gaji. Nah gaji merupakan variabel yang menampung nilai gaji berdasarkan nilai dari dataset ya. Ini yang akan kita pasangkan, variabel ini yang akan kita plot sebagai variabel X dengan new df, kemudian variabel pada Y dengan gaji. Nah sehingga untuk membentuk regresi linearnya linear model linear regression new df gaji. Nah selanjutnya setelah nilai koefisien, nilai intercept kita ketahui, maka kita prediksi nilai tahun, nilai gaji berdasarkan urutan tahun ya, 4,5 tahun. Nah setelah itu kita melakukan memprediksi gaji dalam skala dataset. Nah ini ada sebanyak 10 juga ya yang akan diprediksi. Nah ini tadi berapa jumlah gajinya belum diketahui. Nah dengan menggunakan linear regression, nah di sini kita modelkan gaji pred sama dengan reg.predict df pred. Jadi kita sudah memanggil dataset ini yang
merupakan fitur dari tahun bekerja DF Prep. Nah, yang akan kita prediksi adalah gajinya. Nah, karena sudah tadi dimodelkannya prediksi gaji itu tadi new dengan gaji. Berarti di sini kita memprediksi nilai gaji, ya. Nilai gaji. Nah, ini 63.397 sampai 82.340. Nah, setelah itu nanti nilai gaji ini akan kita masukkan ke dalam tabel yang sama dengan tahun bekerja. Jadi diplot kembali, dimasukkan kembali tabelnya tahun bekerja dengan gaji. Nah, setelah itu kita gambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya itu kita memerlukan nilai pada sumbu X dengan nilai pada sumbu Y. Nah, nilai pada sumbu X itu kita ambil tahun bekerja. Nah, kemudian pada sumbu Y adalah gaji. Nah, gaji. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan mengetahui nilai maksimum dengan minimum pada sumbu X supaya nanti kita bisa memberikan pembatasan, ya, nilai untuk korespondensi nilai antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, di sini nilai max ini mp.max, nilai max dari nilai extreme, kemudian nilai min dari extreme. Setelah itu kita tentukan interceptnya, koefisiennya, kemudian kita bentuk kembali nilai X, ya, extreme. Nah, kemudian kita masukkan nilai minimum dengan nilai maksimum yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, kita bentuk nilai XY untuk membuat nilai regresinya, regresi antara extreme dengan Y-trend. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan grafiknya dengan PLP scatter. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.